Mohon maaf, pahami dirimu. Saya tidak mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Kepada siapa dirimu mengabdi? Saya punya iman. Iman saya namanya, ada satu ayat, baca Atin, Baladil Amin. Baladil Amin. Itu fungsi kita semua di sini, Pak. Saya di DPR, Bapak di PPATK, penegak hukum menegakkan hukum. Mewujudkan yang namanya Baladil Amin. Jadi jangan main mentang-mentang punya kewenangan begini, punya kewenangan begono. Enggak begitu, Pak. Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi. Nyaris tak tersentuh selama 2 dekade, Mahfud MD bongkar borok di Kemenko. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat, nggak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama, jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-bukaan, ayo. Pakar Kebijakan Publik Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat menyorot tajam mega skandal Kementerian Keuangan atau Kemenko terkait dugaan transaksi ilegal senilai 300 triliun. Ia menyebut bahwa sosok Menko Polhukam Mahfud MD yang pertama kali menyebut hal itu berasal dari informasi terpercaya. Mahfud yang mengeluarkan pernyataannya menggemparkan publik, di mana Mahfud MD menyampaikan bahwa di Kementerian Keuangan telah terjadi korupsi senilai 349 triliun, di mana info yang dimilikinya dikatakan sebagai info A1 yang berasal dari sumber terpercaya. Ucapnya dikutip dari keterangan resminya Sabtu 8 April 2023. Ahmad melanjutkan bahwa statement Mahfud MD itu membuat Kemenko guncang, terlebih kementerian yang ada di bawah kepemimpinan Sri Mulyani itu kini juga terjerat kasus mantan pegawainya, Rafael Alun Trisambodo. Terang saja statement Menko Polhukam tersebut membuat Kementerian Keuangan pun menjadi guncang di saat kasus pejabat pajak Rafael Alun pun sedang ditangani oleh KPK, ucap dia. Ia menyebut akibat pernyataan Mahfud MD itu, mantan Ketua MK itu pun diundang untuk rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 3 DPR RI, di mana sedang pemanggilan Mahfud MD pun berjalan sangat panas, di mana Menko Polhukam dikeroyok oleh para anggota Dewan Komisi 3 Beber Ahmad. Ia juga menyebut bahwa Kemenko merupakan kementerian yang hampir tertutup aibnya lebih dari 2 dekade, baik di Orde Baru maupun di Orde Reformasi. Namun ada perubahan cara pandang pemimpin tertinggi Indonesia seputar Kemenko, sebutnya. Ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, ya terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah itu semua tidak boleh disebut. Saya tak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, 1. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang di Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Kalau dia mati dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini. Saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Meski diancam Arteria Dahlan, Mahfud MD sebut Indonesia harus punya DPR dan parpol walaupun jelek.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meminta bangsa Indonesia dalam situasi apapun jangan pernah berkeinginan untuk membubarkan DPR dan partai politik. Banyak orang mengatakan sekarang di medsos bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek, kata Mahfud saat menyampaikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu 2 April 2023. Mahfud menjelaskan bahwa di berbagai negara yang menerapkan sistem monarki, justru potensi kesewenang-wenangannya besar dan masyarakatnya tidak dapat mengontrol. Ia mencontohkan pada masa Khilafah Islamiyah yang menerapkan sistem monarki, pelanggaran dan kesewenang-wenangan terbukti banyak terjadi. Bahkan, pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan hanya dipicu perbedaan pandangan politik dengan khalifah. Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya daripada dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah dan tidak ada yang berani mengontrol, beber Mahfud. Di negara demokrasi, lanjut Mahfud, sekalipun parpolnya jelek, sesuai dengan konstitusi dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki negara dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang, sudahlah berubah negara kita, jangan menjadi demokrasi. Nggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama, kata Mahfud. Pakar Kebijakan Publik Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat menyorot tajam mega skandal Kementerian Keuangan atau Kemenko terkait dugaan transaksi ilegal senilai 300 triliun. Ia menyebut bahwa sosok Menko Polhukam Mahfud MD yang pertama kali menyebut hal itu berasal dari informasi terpercaya. Mahfud yang mengeluarkan pernyataannya menggemparkan publik, di mana Mahfud MD menyampaikan bahwa di Kementerian Keuangan telah terjadi korupsi senilai 349 triliun, di mana info yang dimilikinya dikatakan sebagai info A1 yang berasal dari sumber terpercaya. Ucapnya dikutip dari keterangan resminya Sabtu 8 April 2023. Ahmad melanjutkan bahwa statement Mahfud MD itu membuat Kemenko guncang, terlebih kementerian yang ada di bawah kepemimpinan Sri Mulyani itu kini juga terjerat kasus mantan pegawainya, Rafael Alun Trisambodo. Terang saja statement Menko Polhukam tersebut membuat Kementerian Keuangan pun menjadi guncang di saat kasus pejabat pajak Rafael Alun pun sedang ditangani oleh KPK, ucap dia. Ia menyebut akibat pernyataan Mahfud MD itu, mantan Ketua MK itu pun diundang untuk rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 3 DPR RI.